Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup mikro dan makro, serta klasifikasi dari dunia tumbuhan, yaitu ada yang tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan berbiji, yaitu dikotil dan monokotil. Baik, hari ini kita membahas tentang subbab 2.3, yaitu tentang kelompok hewan. Nah, kelompok hewan. Baik, kelompok hewan itu terbagi atas dua berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Jadi ada yang pertama kelompok invertebrata, yang kedua itu kelompok vertebrata. Jadi yang satu ada innya, yang kedua tidak ada innya. Bedanya apa? Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berarti kata in itu artinya tidak. Jadi tidak memiliki tulang belakang. Sementara vertebrata adalah kebalikannya, adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, lanjut kita membahas tentang kelompok invertebrata dulu. Ingat, invertebrata berarti in tidak punya tulang belakang. Nah, coba kamu bayangkan hewan yang memiliki apa dampak makhluk hidup atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Fungsi tulang belakang kita kan untuk berdiri tegak kan. Jadi hewan-hewan ini adalah yang tidak bisa berdiri tegak, layaknya memiliki tulang belakang atau tidak memiliki bentuk yang tetap seperti itu. Yang pertama, kelas hewan invertebrata ini nantinya terbagi atas 6 kelas. Yang pertama, kelasnya yang paling dasar adalah kelas Porifera. Porifera ini adalah hewan yang berpori. Kayak mana itu? Seperti ini. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat di pemandangan bawah laut itu seperti batu-batu karang ya, macam batu karang itu. Tetapi dia bukan batu karang. Ternyata hewan ini yang kuning, orange, kuning, dan kecoklatan ini adalah hewan. Namanya hewan Porifera. Jadi tubuhnya ini banyak pori-porinya. Nah, yang kedua yaitu adalah hewan Coelenterata, yaitu hewan yang berongga. Jadi dia memiliki rongga yang cukup besar. Contohnya apa? Contohnya adalah ubur-ubur, terumbu karang, anemon laut. Jadi anemon laut ini yang tempat tinggalnya si ikan Nemo atau ikan badut ini ya. Kalau pada ubur-ubur tengah badannya itu rongganya besar kan? Makanya dia termasuk hewan Coelenterata. Nah, kelas yang ketiga yaitu Vermes. Vermes itu adalah bagian kelompok cacing. Jadi contohnya ada pacat seperti ini, ada lintah, ada cacing tanah, ada cacing pita, seperti itu. Lanjut kita masuk ke kelas yang keempat. Kalau tadi yang pertama ada Porifera, kemudian Coelenterata dan Vermes, maka yang keempat kelas dari invertebrata itu adalah Molluska. Molluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Nah, hewan bertubuh lunak itu kayak mana, Bu? Contohnya seperti siput atau bekicot kalau kalian bilangnya, kerang, gurita, seperti itu. Atau sotong, cumi, itu termasuk hewan molluska. Jadi dia tubuhnya lunak. Kenapa? Misalnya kayak kerang itu luarnya cangkangnya bukan keras. Itu cangkang hanya sebagai pelindung ataupun rumahnya. Tetapi bagian dalamnya hewannya itu yang mana? Yang dalamnya itu yang kalian makan itu kerangnya, itulah hewannya. Dia kan tubuhnya lunak. Sama halnya seperti bekicot. Cangkangnya ini hanya sebagai tempat berlindungnya atau sebagai rumahnya. Tubuhnya itu adalah yang bagian bawahnya tempat dia bergerak ini. Itulah tubuh bekicot. Makanya tubuhnya lunak. Yang kelima yaitu kelas Arthropoda. Kelas Arthropoda itu adalah kelas hewan yang beruas-ruas. Jadi badannya itu memiliki ruas-ruas banyak. Dan umumnya hewan Arthropoda ini memiliki jumlah kaki lebih dari 1 atau 2. Jadi jumlahnya banyak ya. Contohnya apa? Contohnya hewan seperti udang, lobster, lebah, semut, kupu-kupu, dan lipan ataupun kaki seribu. Nah, udang itu kan tubuhnya beruas-ruas kalau kalian lihat kan.
Sama halnya kaki seribu. Lebah juga. Nah, kalau pada lebah, kupu-kupu dan semut itu bisa kalian lihat pada bagian dadanya itu beruas-ruas. Kemudian kakinya dia banyak, seperti ini kakinya ada 6, ini kakinya ada berapa gitu. Nah, kaki seribu ini tidak menjamin jumlah kakinya benar-benar 1000 ya. Oke. Kemudian kelas Echinodermata, kelas terakhir pada hewan invertebrata, yaitu hewan yang bertubuh simetris. Nah, kalau dengar kata simetris berarti cenderung kita mendengar memasukkan berarti dia sama sisi ya. Misalnya dia kalau dilipat memiliki ukuran kanan dan kiri itu sama. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya bintang laut. Kalau bintang laut kalian potong atau potong sejajar, maka sisi kanan dan kiri itu sama. Kemudian landak laut yang bawah itu ya, yang Echinodea itu. Kemudian kita masuk ke hewan vertebrata, berarti vertebrata tidak ada innya, berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu ada 5 kelas. Yang pertama kelas Pisces. Pisces ini berarti kelas jenis ikan. Nah, yaitu hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Contohnya apa? Contohnya seperti ikan pari, ikan hiu, dan ikan lainnya yang bernapas dengan insang. Tapi berbeda ya dengan ikan paus, ikan paus bernapas dengan paru-paru juga. Dia bernapas dengan paru-paru, makanya dia bukan termasuk Pisces. Makanya kata ikan paus itu kurang tepat, tetapi paus itu aja. Kemudian kelas kedua adalah amfibia. Jadi amfibia itu adalah identik pada hewan kata, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya ada kata, kodok, salamander. Kemudian kelas reptilia yang ketiga, yaitu hewan yang bergerak secara melata. Jadi hewan yang bergerak secara melata itu artinya posisi tubuh dengan alat geraknya itu sejajar. Contohnya ini, atau melekat pada bagian tanah. Misalnya kura-kura kan posisi perutnya dengan tanah dekat. Seperti buaya juga perutnya dengan tanah juga dekat. Bunglon juga seperti itu. Yang keempat yaitu kelasnya ada Aves. Dan yang kelima mamalia. Nah, untuk Aves sendiri itu memiliki ciri-ciri dia hewan yang memiliki sayap dan bulu. Yang kemudian yang ketiga Ibu tambahkan di sini adalah ciri hewan Aves itu adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya antara penguin dengan ayam itu sama. Bu, penguin apa punya sayap? Ada. Yang kalau kalian lihat di kartun-kartun tentang film, tangan penguin itu sebenarnya bukan tangan, tapi itu adalah sayap. Hanya saja penguin tidak bisa terbang. Itu. Tetapi sayap penguin itu membantu dalam proses pergerakan dia ketika dia meluncur. Biasanya kan penguin tinggal di tempat yang dingin atau di kutub gitu kan. Jadi sayapnya ini membantu dia pergerakan ketika dia meluncur. Kemudian yang kelima itu adalah hewan mamalia. Jadi hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Jadi ciri-ciri hewan mamalia itu adalah hewannya itu melahirkan dan memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai, sama aja. Contohnya paus, kelelawar, gajah, sapi, dan termasuk juga manusia seperti itu. Oke, baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sekian Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.